kapan usaha ini mulai didirikan? Usaha ini mulai saya dirikan tanggal 20 Agustus tahun 2021. Jadi usaha bimbel ini udah berjalan lebih dari 3 tahun. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Siapa saja pengelola usaha ini pada awal pendirian? Pada awal pendirian bimbel ini saya kelola sendiri, dari mulai mengajar, mengatur jadwal, membuat soal, membuat kurikulum, itu saya lakukan sendiri. Nah, namun saat ini saya dibantu oleh satu orang teman kerja saya. Oh, jadi dulu ibunya sendiri ya? Iya. Memang ibu tidak. Bagaimana ibu memulai usaha ini? Saya mulai usaha ini awalnya itu saya promosi ke satu orang. Jadi waktu itu zaman masih COVID, masih tahun 2021, masih masa peralihan COVID. Jadi saat itu banyak anak yang butuh pendalaman materi di sekolah. Nah, saat itu saya baru punya satu murid waktu awal buka bimbel ini. Nah, lalu saya promosiin lagi ke orang lain. Nah, akhirnya mereka tertarik, dan pada hari berikutnya saya dapat tambahan 4 orang murid. Wah, jadi dari dulu sedikit-sedikit tambah banyak ya Bu? Iya. Nah, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Kenapa memilih bimbingan belajar untuk dijadikan sebuah usaha? Kenapa memilih bimbingan belajar? Karena basic saya kuliah dulu, jadi saya lulusan guru, makanya saya buka usahanya bimbingan belajar. Dan kebetulan dari dulu saya emang sudah mengajar. Oh, jadi dari dulu itu saya sudah mengajar. Nah, saya lanjut ya Bu. Kira-kira berapa modalnya untuk membuat usaha tersebut? Awal modal buka bimbel ini saya cuma beli papan tulis yang kecil ini, terus saya pakai meja yang ada dulu, karena waktu itu masih dari keterbatasan modalnya nggak ada, jadi saya cuma beli ini dan alat tulis itu sekitar kurang lebih 200.000. Kalau meja waktu itu untuk meja kita pakai yang udah ada, jadi pakai meja yang punya saya di rumah. Jadi begitu ya Bu. Nah, saya lanjut ya Bu. Cakupan wilayah yang menjadi pelanggan daerah mana saja? Daerah mana saja? Kebetulan yang les di sini itu yang di sekitar sini, tapi di sini kan lesnya tuh terbagi dua, ada yang bimbingan belajar di sini dan ada yang privat. Saya juga ambil privat. Nah, kalau untuk yang bimbingan belajar di sini, kebetulan itu cakupan wilayahnya sekitar Ciracas aja. Ada yang dari Tanah Merdeka sampai daerah Kampung Baru. Nah, kalau untuk yang private saya sampai daerah Muncul atau Kelapa Dua Depok ada. Saya lanjut ya Bu. Mengapa memilih lokasi di tempat ini? Yang pertama, lokasinya itu dekat dengan sekolah-sekolah. Terus yang kedua, untuk menghemat biaya, saya gunakan rumah saya untuk usaha saya. Saya lanjut Bu. Bagaimana strategi untuk menghadapi pesaing yang menerapkan bimbel online? Kalau menghadapi persaingan, terutama di bimbel online ya. Nah, kalau saya menghadapi persaingannya adalah meningkatkan kualitas dan mempertahankan kualitas. Karena pada saat kita meningkatkan kualitas, udah otomatis hasil belajar siswa kan pasti memuaskan. Nah, dari situ siswa saya akan tetap bertahan les di sini. Terus juga kalau di bimbel online pasti, kalau bimbel online ada plus minusnya ya. Kalau plusnya mungkin kalau bimbel online lebih murah, tapi minusnya kan dia kan nggak bisa lebih mengerti materi karena kan nggak tatap muka. Jadi kalau di sini kelebihannya ya kita tatap muka, jadi benar-benar sampai si murid paham. Berapa jumlah murid saat ini? Jumlah murid saat ini kurang lebih 65 anak. Nah, saya lanjut Bu, ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi pemasaran bimbel agar dapat dikenal oleh masyarakat? Waktu itu saya memasarkan ke yang tadi saya bilang di awal ya, ke orang-orang. Nah, karena kita bisa mempertahankan kualitas
Mas, dan semoga itu sampai seterusnya. Nah, makanya dari murid saya yang udah ada les di sini atau yang udah belajar di sini, dia sendiri yang mempromosikan bimbel saya karena hasil yang mereka dapetin memuaskan. Jadi murid-murid yang baru-baru saat ini baru bergabung itu biasanya dibawa sama murid-murid saya yang sudah